Selanjutnya kita akan mempresentasikan metabolit sekunder dalam biokimia pertanian. Next. Di sini ada pendahuluannya yang berbentuk koin. Yang pertama ada tanaman menghasilkan berbagai senyawa kimia. Yang kedua, tidak semua metabolit berperan langsung dalam pertumbuhan. Yang ketiga, metabolit sekunder penting untuk adaptasi dan perlindungan tanaman. Pengertian metabolit sekunder sendiri yaitu senyawa organik alami yang diproduksi oleh organisme, tumbuhan, mikroorganisme maupun hewan melalui jalur turunan dari metabolisme primer. Tidak esensial untuk pertumbuhan dasar, tetapi krusial untuk interaksi dengan lingkungan adaptasi, pertahanan, misalnya dari predator atau penyakit, selanjutnya menarik polinator dan memberikan karakteristik unik seperti warna atau aroma, contohnya kafein, flavonoid, dan alkaloid. Senyawa ini unik per spesies dan sering diproduksi saat dibutuhkan atau pada fase stasioner pertumbuhan. Selanjutnya. Kemudian ada perbedaan metabolit primer dan sekunder. Untuk fungsinya, primer sendiri dari pertumbuhan dan perkembangan reproduksi, respirasi, fotosintesis, protein, asam amino, dan lipid. Untuk sekunder, yakni pertahanan, antibiotik racun, atraksi atau pigmen, contohnya steroid, alkaloid, terpenoid, dan fenolik. Untuk waktu produksinya, untuk primer fase pertumbuhan aktif dan sekunder fase stagnan atau akhir pertumbuhan. Kebutuhan primer yakni esensial atau mutlak diperlukan, sedangkan sekunder tidak esensial untuk hidup individu, tapi vital untuk kelangsungan lingkungan. Kemudian yang keempat ada distribusi dan struktur. Untuk primer sendiri umum ditemukan di hampir semua organisme, sedangkan sekunder sangat spesifik untuk spesies tertentu. Hubungan primer yakni produk metabolisme atau inti sentral, sedangkan sekunder seringkali merupakan turunan dari metabolit primer. Selanjutnya ada klasifikasi metabolit sekunder. Yang pertama ada klasifikasi utama berdasarkan biosintesis. Ada 3, yaitu yang pertama terpenoid atau isoprenoid, yang kedua dibentuk dari unit isoprena atau C5, contoh monoterpen, mentolinalul, diterpen, gosipul, saponin, dan steroid. Yang kedua ada alkaloid, senyawa berbasis nitrogen ada 2, yang berasal dari asam amino, dan contohnya itu ada nikotin, kokain, theobromine, dari coklat dan morfin. Yang ketiga ada fenolik, fenilpropanoid dan turunannya, berasal dari asam amino, aromatik, asam stikimat. Contohnya itu ada flavonoid yang terdiri dari antosianin dan katekin, tanin, asam fenolik yang terdiri atas asam kafeat, ferulat, klorogenat. Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder yang mengandung unsur nitrogen, umumnya bersifat basa dan dihasilkan oleh tanaman sebagai mekanisme pertahanan terhadap hama, patogen, atau herbivora. Ciri utama alkaloid itu mengandung nitrogen, rasa pahit, sering bersifat toksik, aktif secara fisiologis, umumnya terdapat pada daun, biji, dan akar. Fungsi alkaloid sendiri dalam pertanian itu ada 3. Yang pertama itu melindungi tanaman dari serangan hama, yang kedua itu menjadi penentu rasa dan kualitas hasil tanaman, yang ketiga adalah berpotensi sebagai pestisida alami. Lalu selanjutnya ada flavonoid dan senyawa felonik. Flavonoid dan senyawa felonik adalah kelompok metabolit sekunder pada tanaman yang memiliki struktur fenol yang berfungsi sebagai pigmen alami, antioksidan, dan pelindung tanaman dari cekaman lingkungan. Berikut adalah perbedaan
flavonoid, dan senyawa felonik. Yang pertama, subkelompok senyawa felonik. Yang kedua, peran memberi warna kuning, merah, ungu pada tanaman. Yang ketiga, berfungsi sebagai antioksidan, pelindung dari radiasi UV, dan penarik penyerbuk. Contohnya adalah antitosin dan flavonoid. Lalu senyawa felonik mengandung satu atau lebih gugus fenol. Berikutnya berfungsi dalam pertahanan terhadap patogen, penguatan dinding sel, dan antioksidan. Contohnya asam fenolat, tanin, dan lignin. Selanjutnya ada terpenoid, yaitu kelompok metabolit sekunder pada tanaman yang tersusun dari unit isoprena atau C5H8 dan berfungsi dalam perlindungan, komunikasi, serta penentu aroma dan rasa tanaman. Lalu ciri utama terpenoid yaitu bersifat volatil dan aromatik, banyak terdapat pada minyak atsiri, disintesis melalui jalur evalonat dan MEP atau DOXV. Lalu fungsi terpenoid sendiri dalam pertanian yaitu mengusir hama dan menarik penyerbuk, lalu melindungi tanaman dari patogen. Yang terakhir, menentukan aroma, rasa, dan kualitas hasil pertanian. Contoh dari terpenoid yaitu ada mentol, tomin, limonen, yaitu jeruk, geraniol atau mawar, dan karotenoid atau pigmen. Lalu faktor yang mempengaruhi produksi metabolit sekunder yaitu faktor genetik atau genotipe dan lingkungan, termasuk nutrisi, karbon, fosfat, dan kondisi fisik, suhu, cahaya, kelembapan, pH, salinitas, serta stres, kekeringan sinar UV, program berat yang seringkali memicu produksi sebagai respons pertahanan. Faktor-faktor ini dapat dimanipulasi dalam bentuk jaringan tanaman untuk meningkatkan hasil senyawa yang diinginkan, seperti aplikasi media kultur atau penggunaan herbisida.